Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people, jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam di Perantau Ilmu. Salam sehat, bahagia dan sukses selalu untuk teman-teman semua bright people dari kota Adelaide, South Australia. Saya masih merantau di sini, belajar jauh-jauh ke negara orang, belajar S2. Ya, cari gratisan sih sebetulnya dengan beasiswa. Yang mudah-mudahan nanti ilmunya bisa bermanfaat buat saya pribadi, keluarga, masyarakat, dan bangsa negara juga ya. Yap, bulan Desember, kita sudah ada di hari pertama di bulan Desember di Australia, khususnya di South Australia. Kita memasuki bulan musim panas ya, masuk musim panas, officially masuk musim panas atau summer season. Jadi beda dengan di belahan bumi utara. Kalau belahan bumi utara malah seperti di Europe atau di US, itu mereka baru masuk musim dingin, tapi di Australia itu masuk bumi selatan ya. Nah, di bulan Desember ini buat banyak orang mungkin bulan yang spesial ya, karena banyak hari-hari besar di sana, baik internationally atau nasional. Seperti ada hari AIDS sedunia, hari anti korupsi, hari disabilitas internasional, hari HAM sedunia, hari kesetakawanan sosial, dan masih banyak lagi. Tapi buat saya, buat orang yang sudah lebih dari 10 tahun ya, itu masuk di dunia pergerakan disabilitas, saya melihat bulan Desember itu sebagai bulan yang seperti sebuah etalase kepalsuan. Mengapa saya bisa bilang seperti itu? Ini sih karena kita mungkin tahu ya, buat mungkin teman-teman yang disabilitas atau yang bukan disabilitas, tahulah bahwa di bulan Desember itu banyak sekali event-event besar. Dan di 3 Desember itu disebut sebagai Hari Disabilitas Internasional. Saya pernah terlibat di sana, baik langsung sebagai peserta atau hanya mengamati dari jauh ya. Dan biasanya di Hari Disabilitas Internasional itu akan ada event-event besar seperti festival, ada pentas seni gitu ya. Dan nanti juga akan ada stand-stand pameran karya-karya penyandang disabilitas gitu ya. Tapi buat saya itu seperti tadi etalase kepalsuan, karena sebuah event yang berlangsung setahun sekali, lalu di sana dan tiap tahun agendanya sama, yaitu selalu bilang bahwa ayo peduli pada disabilitas, kita memajukan penyandang disabilitas, kita mendukung penyandang disabilitas. Tetapi ya itu selalu berulang tiap tahun. Apa artinya kalau berulang tiap tahun? Ketika tiap tahun kita masih bilang untuk mendukung penyandang disabilitas, berarti dukungan itu belum terjadi, bukan? Dan buat saya pribadi, dan mungkin juga bagi banyak teman juga yang punya background sedikit atau banyak aktivis gitu ya, kita memandang bahwa sosialisasi atau advokasi yang paling efektif itu bukan dengan berbagi brosur, lalu kalimat-kalimat persuasif, atau dengan ya ngeband gitu ya. Bukan ngeband, tapi ya dengan aksi gitu ya, dengan aksi, dengan karya, dengan sebuah hal yang produktif gitu. Jadi menurut saya tidak berdampak secara sustainable tuh kalau misalnya masyarakat hanya lihat, oh ya ternyata penyandang disabilitas bisa nari-nari, jadi disabilitas bisa nyanyi-nyanyi gitu ya. Yang kegiatan itu kondisikannya apa? Itu kegiatan memang isinya penyandang disabilitas semua. Tapi kalau misalnya kita coba cermati ya, seberapa banyak sih teman-teman penyandang disabilitas yang dia bisa kompetitif di lingkungan atau di ranah umum. Misalnya kita lihat ajang pencarian bakat gitu misalnya ya, yang sering di TV-TV itu. Beberapa orang sih penyandang disabilitas yang memang punya kualitas suara dalam hal bernyanyi ya,
atau musikalitasnya bagus sekali, tapi bisa tembus ke babak final gitu ya. Lalu juga berapa juga teman-teman yang bisa mendapatkan job-job yang memang sustain gitu. Atau misalnya tadi ada pentas bakat menari atau yang lain-lain. Berapa sih yang memang bisa diimplementasikan dalam dunia nyata gitu ya. Bukannya sifatnya hanya exhibition. Dan berapa juga teman-teman yang ketika misalnya dari bakat-bakat luar biasa itu yang memang di-hire secara professionally, bukan karena event yang sifatnya charity atau memang yang tujuannya untuk sosial gitu. Berapa banyak gitu. Dan karya-karya itu menurut saya ya tadi hanya sebatas exhibition saja, pertunjukan. Menurut saya yang perlu dikedepankan dalam event sebesar seperti Hari Disabilitas Internasional itu adalah apa yang sudah bisa dilakukan teman-teman di dunia nyata dan di dunia inklusif ya. Berapa orang misalnya yang bisa bekerja di lingkungan umum, berapa orang yang bisa menjadi pengusaha yang sukses, yang usahanya itu bukan hanya provide buat sesama disabilitas tapi buat umum. Berapa orang bisa menjadi profesional, berapa orang yang bisa menjadi peran di dunia decision making gitu, misalnya di pemerintahan atau di swasta. Menurut saya itu hal-hal yang perlu dikedepankan sehingga etalase itu memang betul-betul relate dengan masyarakat, dan masyarakat memang langsung connect bahwa oh ya berarti mereka bagian dari kita dan mereka sama seperti kita gitu. Seperti masyarakat umum, punya hak, punya kewajiban, dan bisa jika diberikan kesempatan. Tetapi jika yang dipertontonkan hanya hal-hal yang itu jauh dari masyarakat ya, seperti buat drama, aksi-aksi teatrikal, ngeband gitu ya, itu kan sesuatu yang tidak relate langsung gitu ya. Dan sifatnya tuh occasional, hanya insidental lah per event gitu ya, tidak secara langsung, jadi tidak relate dengan masyarakat. Dan menurut saya juga perlu ada aksi-aksi yang lebih koordinatif dan juga ada efek gitu ya setelah event itu. Datanganlah para pengusaha, para pembuat kebijakan gitu, dan juga orang-orang yang memang punya kepentingan di sana gitu loh. Karena menurut kita sudah terlalu lama terjebak atau berkutat di level raising awareness. Itu yang dari dulu kita lakukan, dari mungkin berpuluh-puluh tahun yang lalu ya, adalah di tahap raising awareness yang menurut saya sudah tidak perlu. Karena di era informasi yang seperti sekarang ini, di mana-mana kita dapat informasi, raising awareness itu tidak perlu mendatangi orang, tetapi orang bisa mencari informasi dan tanpa orang minta pun juga akan ada informasi itu di publik gitu. Jadi ketimbang kita itu berkampanye, kita itu memberikan pemahaman, ya nanti orang juga akan paham gitu. Karena kita bisa memahami mengapa selama ini mungkin orang tidak terlalu aware, tidak terlalu mempedulikan kebutuhan penyandang disabilitas, karena ya seberapa sering sih masyarakat kita ketemu penyandang disabilitas di jalan-jalan, dalam arti yang positif ya, bukan yang minta-minta atau yang itu, tetapi yang mungkin kelihatan dia pulang kerja pakai baju rapi, atau ada di sektor publik, dia melayani publik juga gitu. Berapa banyak masyarakatnya bisa ketemu seperti itu gitu loh, teman-teman yang memang bisa berkarya seperti itu. Karena selama ini ketika ketemu di publik ya mereka yang jadi tukang minta-minta, ngamen gitu saja gitu loh. Menurut saya perlu ada sebuah hal yang lebih positif ya dari seluruh stakeholders, baik itu dari pemerintah, baik pihak swasta, bahwa kita perlu lepas dari trap tersebut ya. Kalau misalnya di negara itu ada middle income trap, nah kalau kita ini raising awareness trap. Jadi berkutat di tahapan itu saja gitu ya. Harus ada aksi-aksi yang lebih, dan juga peran dari individual, tidak hanya dari sifatnya event ya. Kita semua perlu mengkampanyekan ini dalam bentuk karya. Teman-teman yang sudah punya karya, bisa punya usaha yang baik, pekerjaan yang baik, ya promosikanlah di sosial media teman-teman masing-masing gitu ya.
untuk untuk memberikan awareness ke masyarakat gitu. Dan apa yang perlu dilakukan oleh pihak-pihak yang punya kemampuan lebih strategis seperti pemerintah, ya tadi membangun jejaring, menghadirkan orang-orang yang dengan powernya itu bisa dihadirkan, seperti para pengusaha, para pembuat kebijakan, para orang-orang yang punya peran di dalam pengambilan keputusan. Itu yang akan membuat langkah-langkah strategis ke depannya untuk bisa mendorong penyandang disabilitas masuk ke dunia lebih inklusif lagi. Jadi Desember buat saya bukan sesuatu yang spesial, malah sesuatu yang menjadi anti klimaks gitu ya. Anti klimaks karena yang sudah selama ini dilakukan teman-teman, tapi anti klimaksnya adalah ya tadi dengan sebuah pagelaran besar yang sifatnya hanya exhibition, hanya mempertunjukkan sesuatu yang ya tidak relate lah kepada masyarakat. Kita baru sesuatu yang lebih revolusioner, lebih progresif untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif. Itu buat saya 1 Desember ini, dan saya sedang ikut event 30 hari bersuara dari Podcaster Indonesia dan The Podcaster Indonesia, TPI. Dan kalau misalnya teman-teman mau interaksi dengan saya, bisa di Twitter @dimasmuharam, Instagram saya di @dimastereducation, dan juga Facebook Dimas P. Muharam. Jangan lupa untuk subscribe podcast Perantau Ilmu di Spotify, Apple Podcast, Anchor, dan lain-lain. Thank you, bright people, and see ya.